school, anaknya nanti menginap di sekolah, makan 3 kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan, dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil. Selain sekolah rakyat, ada juga sekolah Garuda, sekolah unggulan Garuda. Kalau tidak salah nanti Wakil Menteri akan survei ke sini. Nah, jadi semoga nanti tahun depan sudah bisa mulai dibangun. Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pangalalo Panglima Jila. Beberapa bulan yang lalu beliau mampir ke kantor saya di Istana Wakil Presiden untuk mengundang saya di acara HUT yang ke-45. Kalau yang mengundang beliau, ya saya wajib datang. Kita doakan semoga Panglima Jila sehat selalu, panjang umur, dan ini pertama kalinya saya kesini, tapi saya sudah merasa seperti keluarga sendiri bersama pasukan merah ini. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Gubernur, Bu Bupati, ini lengkap juga, Forkopimda, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, yang saya hormati juga Pak Uskup, semua tokoh adat, tokoh agama yang hadir, terima kasih sekali. Tadi sudah disampaikan Panglima Jila mengenai rumah adat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris. Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai Ya, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video dari Wapres kita yang datang ke Kalbar untuk menghadiri HUT di Kalimantan Barat, teman-teman. Dan Pangalop Jila juga tadi sangat menyambut, dan pasukan merah tadi, teman-teman, kita bisa lihat dan saksikan di video. Mereka sangat meriah dan juga sangat menyambut dengan baik dari kedatangan Wapres kita, yaitu Gibran Rakabuming. Dan itulah salah satu pimpinan yang sangat-sangat dikagumi masyarakat, teman-teman, yang sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Dia selalu turun tangan untuk melihat rakyatnya yang lagi mengadakan acara dimanapun berada, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Hadiri HUT Pangalog Jila, Wapres tegaskan pembangunan nasional tak lagi Jawa sentris, ya teman-teman. Di sini juga di saat pidato Wapres Gibran, dia juga menegaskan bahwa pembangunan nasional ini tidak lagi dengan Jawa sentris, teman-temannya. Itulah isi daripada pidato Wapres Gibran. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming menegaskan bahwa arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
tidak lagi bersifat Jawa sentris. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT atau ke-45 Palangok Jila di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Agustus 2025. Ya, teman-teman, ini baru ya teman-teman, yang juga ulang tahun daripada HUT ke-45 Palangok Jila, teman-teman. Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris. Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai dengan kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN. Saya yakin Bapak Ibu semua warga Daya, pasukan merah semuanya mendukung pembangunan IKN, tegas Wapres. Ia juga meluruskan kabar negatif terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wapres memastikan bahwa pembangunan IKN terus dilanjutkan. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoak, kata IKN mangkrak. Katanya IKN tidak dilanjutkan. Saya yakin sekali lagi yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan dilestarikan pembangunannya. Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya membangun istana negara, tetapi juga menjadi simbol pemerataan pembangunan bagi seluruh Indonesia. Ya teman-teman, itulah beberapa isi dari pidato Wapres kita yang sangat luar biasa teman-teman. Bahwa jangan selalu percaya dengan berita-berita hoak bahwa kalau IKN itu selalu atau harus berlanjut semua pembangunannya teman-teman. Dan tujuan dari IKN katanya tadi bisa kita lihat dan baca bersama bahwa pembangunan merata dimanapun atau di desa manapun teman-teman. Itulah beberapa program daripada Presiden kita terpilih dan juga Wapres kita ini teman-teman. Dan mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar teman-teman. Kita doakan supaya juga pimpinan negara kita Prabowo dan Wapres kita yang sangat luar biasa diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Tuhan teman-teman. Selain itu, Wapres menyampaikan sejumlah program pendidikan yang telah digalakkan pemerintah termasuk sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Sekolah rakyat itu boarding school, anaknya nanti menginap di sekolah, makan 3 kali sehari plus snack. Semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan. Dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga terutama di area-area yang terluar dan terpencil ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengajak masyarakat bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Ini saya minta Bapak Ibu untuk bisa menyaring berita-berita. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama, tanyakan dulu ke tokoh adat, pesan daripada Wapres teman-teman. Acara HUT ke-45 Palangok Jila tersebut juga dirangkai dengan peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis atau BMG di Kecamatan Toho yang sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Kalbar Ria Norson menyambut baik kehadiran Wapres dan menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas termasuk MBG. Hadir beliau ke sini adalah yang pertama undangan dari Bapak Panglima Jila, yang kedua memang program-program beliau untuk hadir dalam rangka yang pertama kegiatan MBG dan juga sekolah rakyat, juga ketahanan pangan yang ada di Kalimantan Barat. Untuk itu saya menyerukan kepada masyarakat, mari kita dukung program pemerintah pusat yang ada di daerah dan bersatu kita untuk membangun Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah. Dari sisi tokoh adat Palangok Jila menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wapres sekaligus menitipkan harapan agar pembangunan di pedalaman Kalimantan terus diperhatikan. Kami bersyukur mempunyai wakil presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini kami tidak mempunyai rumah adat. Mohon diperhatikan karena selama ini kami tidak mempunyai rumah adat, ucapnya di hadapan ribuan pasukan merah atau TBBR. Palangok Jila atau yang akrab disebut Panglima Jila merupakan pimpinan tertinggi pasukan merah Teriau Borneo Bangkule Rajang atau TBBR dari suku Dayak Kenayan
tokoh asal desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini dikenal luas karena kepeduliannya terhadap pelestarian adat, budaya, serta isu-isu yang dihadapi masyarakat Kalimantan. Ya, teman-teman, itulah beberapa juga keluhan dari Panglima Jila ini yang juga mengharapkan bantuan atau pembangunan rumah adat kepada Wapres kita, teman-teman. Dan mudah-mudahan masalah-masalah atau keluhan seperti ini ke depannya bisa cepat ditanggapi oleh pemerintah dan juga Prabowo Presiden kita dan Wapres kita, teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya, dan terima kasih.